Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini insya Allah akan membahas sekilas tentang kisah Uwais Al-Qarni. Sebelum mendengarkan kisah ini atau menyimak kisah ini, jangan lupa subscribe dan share seluas-luas, insya Allah bermanfaat. Uwais Al-Qarni itu adalah beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah menatap wajah Nabi. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, kepada Umar dan Sayyidina Ali. Kata Nabi, "Hai Umar, hai Ali, datangi seorang pemuda di Madinah yang bernama Uwais Al-Qarni. Yang mana Uwais Al-Qarni ini ada tanda di punggungnya. Mintalah doa kepadanya karena doanya diijabah." Nah, di sini Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali terheran-heran. Kenapa harus minta doa kepada orang lain? Ya, sedangkan Nabi itu doanya mustajab. Kenapa harus meminta kepada anak muda, sedangkan di hadapan kita, di hadapan Umar dan Ali ini adalah seorang Nabi yang pasti doanya diijabah. "Aku kan sahabatmu, sudah dijamin masuk surga ya Rasulullah. Kelebihan Uwais Al-Qarni itu apa ya Rasul?" Ya, para sahabat bertanya. Ternyata Uwais Al-Qarni ini beliau adalah pemuda dari negara Yaman. Di kampung itu ada dua orang yang belum berangkat haji. Yang pertama Uwais Al-Qarni, yang kedua adalah ibunya. Yang lain semuanya sudah berangkat haji, hanya Uwais Al-Qarni dan ibunya yang belum berangkat haji karena mereka ini adalah keluarga miskin. Ibunya yang sudah tua renta, ibunya merengek kepada anaknya yaitu Uwais Al-Qarni. Kata ibunya, "Uwais, ibu pengen naik haji, sepertinya tahun ini ibu akan meninggal dunia. Tolong bawa ibu nak, tolong nak, ibu pengen lihat Ka'bah, ibu pengen cium Hajar Aswad." Itulah keinginan ibunya, merengek kepada anaknya yaitu Uwais Al-Qarni. Apa jawaban Uwais Al-Qarni? "Siap ibu. Uwais akan cari uang. Uwais akan mengembala domba, mencari kayu bakar untuk mengumpulkan uang untuk beli unta sebagai kendaraan untuk berangkat haji." Singkat cerita, terkumpullah uang, tetapi tidak cukup untuk beli unta. Yang dibeli Uwais Al-Qarni adalah bayi domba. Ya, itu anak bayi domba digendongnya naik bukit, turun bukit, sampai domba itu jadi besar, sampai domba itu jadi dewasa. Oh, ternyata Uwais Al-Qarni ini sedang latihan menggendong. Musim haji tiba. "Ibu, tahun ini kita akan berangkat. Mana untanya ya Uwais? Mana kendaraannya?" Jawab Uwais Al-Qarni adalah, "Ini bu, punggungku, aku akan melayanimu sampai ke Mekah. Aku sebagai kendaraanmu sampai ke Mekah." Disitulah ibunya menangis. Berjalanlah Uwais siang dan malam. Terik panas matahari ia lewati sampai kulit punggung Uwais terkelupas darah bercucuran. Tetapi Uwais terus berjalan tanpa merasa kesakitan. Justru ia selalu tersenyum di depan ibunya. Di dalam perjalanannya ia melayani ibunya dengan baik. Ibunya lapar haus, dia suapin. Dia layani dengan sabar dan ikhlas. Perjalanan begitu panjang, kulit punggung Uwais Al-Qarni terkelupas bercucuran darah sampai terluka kering. Singkat cerita, sampailah di depan Ka'bah. Ya, luar biasa. Ya. Punggung Uwais Al-Qarni ini sampai bercucuran darah, sampai kering lagi, sehingga Uwais Al-Qarni ini mempunyai tanda. Ya. Mempunyai tanda yaitu bahwa di punggungnya ini adalah bekas luka menggendong ibunya. Singkat cerita, ia sampai di depan Ka'bah dan ibunya sudah tidak bergerak lagi. Innalillahi. Apa kata Uwais Al-Qarni? "Ya Rabb, alhamdulillah kami sampai. Ibuku sudah beberapa jam sudah tidak bergerak. Tolong ya Allah, bangunkan ya Rabb. Jangan kau ambil dulu nyawanya. Ya Rabb, kami ingin menunaikan haji. Kalau ingin mencabut nyawanya nanti setelah menunaikan ibadah haji dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala." Uwais berdoa memohonkan kepada Allah, ibunya hidup kembali, ibunya bergerak lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibunya berkata, "Di mana ini nak? Di mana ini nak?" Jawab Uwais, "Kita di depan Ka'bah, wahai ibuku tercinta." Dia lihat Hajar Aswad. Kata ibunya, "Bawa ibu tuapna." Mereka tawaf, mereka sa'i, mereka semua melakukan ibadah rukun haji sampai tahalul. Setelah selesai melakukan ibadah haji, ibunya tersenyum menatap anaknya sambil menangis. "Nah, ibu melihat punggungmu darah bercucuran, tapi engkau diam dan tersenyum. Dan kau layani ibu dengan baik. Kau bahagiakan ibumu ini sampai selesai melaksanakan ibadah haji. Nah, aku ikhlas, aku ridho. Seandainya hari ini ibu dicabut nyawa oleh Allah, ibu ikhlas
ibu ridho, ibu terima, ibu hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan engkau ke surganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.